Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ani Rahayu, NIM 2130201102 dari kelas PGMI 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian hasil belajar, tujuan penilaian hasil belajar, validitas tes, dan reliabilitas tes. Perkembangan konsep penilaian pendidikan yang ada pada saat ini menunjukkan arah yang lebih luas. Penilaian program pendidikan atau penilaian kurikulum menyangkut penilaian terhadap tujuan pendidikan, isi program, strategi pelaksanaan program, dan sarana pendidikan. Nah, apa sih penilaian hasil belajar itu? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu penilaian. Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang ataupun objek. Sedangkan penilaian hasil belajar itu adalah segala macam prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kerja atau performance dari siswa atau untuk mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Itu yang pertama ada sahih. Maksudnya adalah penilaian ini didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, karena itu instrumen yang digunakan harus disusun melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu ada objektif. Maksudnya adalah penilaian ini didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Dalam hal ini pendidik harus menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta. Kemudian haruslah adil. Prinsip adil ini penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dan tidak membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan juga gender. Kemudian harus terpadu. Penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian harus dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kelima itu haruslah terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian haruslah menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian ini mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik, dan juga harus berprinsip sistematis. Nah, penilaian ini dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan sesuai dengan prosedur, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Nah, rencana penilaian harus dilakukan bersamaan dengan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan atau RPP. Kemudian menggunakan acuan kriteria. Penilaian ini harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dan juga harus akuntabel. Maksudnya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun nanti hasilnya. Kemudian harus beracuan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, penilaian ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, di antaranya untuk grading, seleksi, mengetahui tingkat pengawasan, kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi.
Nah, adapun tujuan secara umumnya itu penilaian hasil belajar itu menilai pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan juga sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Kemudian memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian tujuan khususnya itu untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan, mendiagnosis kesulitan belajar, dan juga memotivasi belajar siswa. Jika dilihat dari pelaksanaannya itu berfungsi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai komponen pembelajaran, kemudian menentukan tindak lanjut pembelajaran bagi siswa, membantu siswa untuk memilih sekolah, pekerjaan, dan jabatan yang sesuai dengan bakat, minat, perhatian, dan kemampuan nantinya. Nah, selanjutnya ada fungsi penilaian itu. Fungsi penilaian ini yang pertama berfungsi selektif. Maksudnya adalah dengan mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Selanjutnya, penilaian berfungsi diagnostik. Maksudnya adalah dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kelebihan dan kelemahan dari siswa itu sendiri, yang kemudian nantinya akan diketahui sebab-sebab kelemahannya ini. Dengan begitu akan mudah dicari cara mengatasinya. Kemudian penilaian ini berfungsi sebagai penempatan dan juga berfungsi sebagai pengukur keberhasilan, juga berfungsi sebagai umpan balik bagi individu yang sedang menempuh tes maupun guru yang berusaha mentransfer kemampuan atau ilmu kepada peserta didik. Fungsi lainnya yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa dan mengajar, dan juga sebagai pengembangan ilmu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu validitas tes. Validitas atau validity artinya valid adalah ketetapan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar dengan sesuai kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Jadi jika data yang dihasilkan itu benar atau valid sesuai kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Macam-macam validitas itu ada apa saja? Yang pertama ada validitas logis. Validitas logis mengandung kata logis yang artinya berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Validitas logis ini dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Yang kedua yaitu validitas empiris. Istilah validitas empiris ini memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Diperoleh hanya dengan menyusun instrumen didasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan dulu melalui pengalaman. Baiklah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi validitas itu yang pertama ada dari dalam tes itu sendiri. Maksudnya adalah petunjuk yang tidak jelas seperti penggunaan kosakata dan struktur kalimat yang sulit atau ambiguitas, alokasi waktu yang tidak cukup, dan juga susunan teks yang jelek.
terlalu pendek, penyusunan butir tes yang tidak runtut, dan juga jawabannya yang terlalu mudah ditebak. Kemudian faktor dari administrasi dan skor. Maksudnya adalah ketika waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dalam menjawab jawaban itu tergesa-gesa. Dan juga contoh lainnya seperti adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak bisa membedakan siswa yang belajar dengan serius dan mana dengan siswa yang melakukan curang. Kemudian dari tanggapan siswa itu sendiri, misalnya ketika siswa melakukan tes keterampilan di ruangan yang terlalu ramai atau gaduh sehingga siswa tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu reliabilitas tes. Nah, reliabilitas ini atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas ini tidak sama dengan validitas karena suatu tes dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap sama atau konsisten. Nah, reliabilitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama, panjang tes. Maksudnya adalah semakin panjang tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang nantinya akan diukur. Nah, yang kedua itu penyebaran skor koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Kemudian yang ketiga itu kesulitan tes. Maksudnya tes yang terlalu mudah atau terlalu sulit, maka skornya untuk siswa cenderung menghasilkan reliabilitas yang rendah. Kemudian yang keempat, objektivitas, yaitu maksudnya sesuai dengan kompetensi sama mencapai yang hasil yang sama. Nah, selanjutnya reliabilitas ini bertujuan untuk mengkonsep suatu variabel dengan jelas. Setiap pengukuran harus merujuk pada hanya satu konsep atau variabel. Tujuan utama mengestimasi reliabilitas ini adalah menentukan seberapa besar variabilitas yang terjadi akibat adanya kesalahan pengukuran dan seberapa besar variabilitas skor tes sebenarnya. Banyak prosedur yang dapat ditempuh untuk mengetahui indeks koefisien reliabilitas suatu instrumen pengukuran. Reliabilitas ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu reliabilitas stabilitas. Nah, jenis reliabilitas ini menyangkut nilai yang sama untuk setiap hal yang diukur. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat untuk mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau setidaknya hampir sama. Yang kedua, reliabilitas ekivalen. Jenis ini menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Untuk teknik pengujian reliabilitas ini, tes hasil belajar itu dalam bentuk uraian dalam rangka menentukan apakah tes hasil belajar bentuk uraian disusun oleh seorang yang belajar serta pengajar telah memiliki daya keajaiban mengukur atau reliabilitas yang tinggi ataukah belum. Baik,
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat materi dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.